Kita mau bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita mau tertawa, sekalipun kita mungkin mengalami hal yang berat. Tapi kita mau tetap bersuka cita sebab Tuhan baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sukacita harus selalu ada dalam mana Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
sukacita bagi hari ini. Amin. Kita bisa melalui satu minggu ini dengan kekuatan dan sukacita Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Beri kami telinga seorang murid dan juga hati seorang hamba. Kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau lakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang menata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang menata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Hidupku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu saja Bapak Ibu Saudara bangkit memuji-Mu. Mari kita sambut firman Tuhan. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan
Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Haleluya Bapak. Terima kasih buat sukacita pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan iman yang Kau berikan buat hari ini. Sebab kami tahu Tuhan, pengharapan dengan Tuhan tidak akan mengecewakan kami. Satu kali kami percaya kami boleh melihat kemenangan yang Kau berikan buat kami. Ajar kami setia, ajar kami tetap berharap dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami percaya Kau hadir bersama kami. Roh Kudus menguatkan kami yang lemah. Dan biar Tuhan pagi hari ini sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Supaya kami mengerti, kami hidup di dalam firman Tuhan yang menguatkan kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Rabi hamba-Mu, Rabi kami semuanya. Kami siap terima yang terbaik di firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara, semangat, amin. Puji Tuhan kalau kita boleh tertawa hari ini. Haleluya. Banyak pandemi yang membuat orang lesu, loyo. Tapi kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada semangat yang baru, amin. Sebab itu saya tetap harap buat jemaat ini yang masih online, ayo waktunya kita datang ke rumah Tuhan. Di tempat ini kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, amin. Nah, Bapak Ibu, setelah Yakub dan keluarganya itu hijrah ke Mesir dan mereka tinggal 450 tahun di sana, tanah perjanjian itu kosong. Dan tanah perjanjian yang kosong ini dihuni oleh raja-raja yang ada, dan tidak ada jalan lain bagi Yosua ketika dia bawa orang-orang percaya masuk kembali ke tanah perjanjian selain berperang dan mengalahkan mereka. Sebab itu saya ingin sampaikan bahwa tidak ada cerita untuk kita bisa mengalahkan raja kecil dalam hati kita kalau kita nggak lewati mulai perang. Ada peperangan, ada hal-hal yang kita sangkal supaya raja kecil yang ada dalam hidupan kita ini akan dikalahkan. Kalau nggak begitu Bapak Ibu, kita akan terus kalah, hidup dalam kelemahan, ikut Tuhan tapi tidak pernah mengalami realita kenyataan Tuhan dalam hidupannya. Saya ingin ingatkan kita, mari kita mengalami Tuhan hari-hari lebih banyak lagi. Amin. Orang Kristen yang hanya sekedar agamawi, memang hari-hari tergoncang. Mereka mungkin kecewa dengan Tuhan, berkata Tuhan tidak adil. Kenapa sebelumnya mereka bisa aman, nyaman, tapi keadaan merubah segalanya. Sebab itu Bapak Ibu, kalau raja kecil nggak dikalahkan, itu akan membahayakan kelangsungan sebuah bangsa yang besar. Tuhan ngomong tumpas habis mereka. Contohnya apa? Ketika kita lihat kembali seorang raja namanya Ahab. Ahab ini mengambil seorang istri namanya Isabel, kita tahu. Isabel ini anak dari raja sekaligus imam dari Tirus. Nah, sifat Isabel ini mendominasi. Dan Ahab itu seorang yang punya sifat kepribadian yang lemah, sehingga terseret oleh tipu daya Isabel. Seluruh bangsa Israel menyembah yang namanya Baal. Dan Tuhan murka 3,5 tahun, tidak ada hujan, gak ada embun setetes pun. Kenapa? Karena mereka berubah setia. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan kembali bahwa mari kita kalahkan raja kecil di dalam hati kita. Saya gak tahu setelah 23 raja, saya ulangi kembali ini yang ke-22. Kemarin Pak Yo yang ke-23. Saya kembali yang ke-22 karena 2 minggu lalu saya gak sampaikan tentang hal ini. Raja ini harus dikalahkan. Kalau gak dikalahkan, ini membahayakan kehidupan kita semuanya. Nah, kalau kita baca dalam Yosua 12 nanti di rumah, ada raja namanya Raja Hazor. Raja ini harus dikalahkan oleh Yosua dan seluruh bangsa Israel itu, supaya mereka menduduki tanah perjanjian dan mengalami realita keberadaan Tuhan. Saya cuma ingin kita ini mengerti benar. Jadi orang percaya bukan sekedar jadi orang Kristen yang agamawi. Tuhan tidak pernah bentuk sebuah agama. Kalau kamu pengikutku, jadilah Kristen, gak ada. Kata Kristen itu diungkapkan setelah zaman murid-murid. Ketika itu diungkapkan sebagai sebuah olok-olokan.
cacian, sindiran bagi orang pengikut Kristus. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bentuk sebuah agama. Tapi dia tahu ketika dia datang ke dunia, memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dan Allah. Nah, kalau hubungan sudah dipulihkan begini, itu artinya setiap orang percaya harusnya akan mengalami realita kenyataan Tuhan, Roh Kudus dalam hidupannya. Kalau sepanjang jadi orang Kristen tidak pernah mengalami Roh Kudus, nggak mengalami zaman Roh Kudus, tidak pernah hancur hatinya ketika mendengar firman Tuhan, mendengar tentang salib. Wah, saya percaya hari-hari sedang dilakukan penyaringan yang luar biasa. Apakah kita menjadi orang-orang yang seperti 300 tentara Gideon yang pergi berperang dan menang? Atau seperti 33.000 orang yang pulang ke rumah mereka? Karena mereka takut. Pagi hari jangan takut, mari kita sungguh-sungguh semangat, amin. Tadi pujian kita harus tertawa karena Tuhan kita adalah Allah yang melihat kita kegirangan yang luar biasa. Nah, Hasor ini apa? Raja Hasor ini punya kepribadian yang rendah diri. Bukan rendah hati loh ya, rendah diri. Kalau orang bahasanya minderan, ya kan? Tidak percaya diri. Dikit-dikit dia merasa gagal, merasa tidak mampu. Saudara, nggak sedikit orang percaya dalam keadaan seperti ini. Nah, kalau orang Kristen ini rendah dirinya, maka dia tidak mampu dibawa Tuhan dalam rencana yang besar. Padahal Tuhan itu punya rencana yang besar buat setiap orang anak-anaknya, amin. Nah, kalau orang sudah rendah diri, minder, merasa gagal, nggak mampu, dia nggak bisa melihat Tuhan yang besar yang bersama dengan dia. Makanya dalam pandemi begini orang itu banyak tergoncang, banyak ngomong Tuhan gak adil, Tuhan jahat, Tuhan apa, salah paham. Kenapa? Karena dia mungkin salah dalam hatinya. Seperti ada Raja Hasor, rendah diri, minder, takut gagal. Saudara, mari kita belajar. Perhatikan ini, orang yang punya sifat rendah diri sungguh tidak akan pernah menemukan rencana besar yang Tuhan telah siapkan kepadanya. Makanya youth kita ini punya sebuah moto yang bagus. Find your destiny. Temukan tujuan hidupmu. Nah, hari ini kita harus temukan Tuhan, Bapak Ibu. Kita punya hubungan dengan Tuhan yang intim, yang pribadi. Saya kemarin menemukan sebuah buku lama saya. Ketika saya mulai siap-siap untuk pindah rumah, saya menemukan buku lama saya. Tiba-tiba saya buka sebuah halaman, di situ kesaksian seorang hamba Tuhan. Saya nggak ngerti Bapak Ibu, tapi saya kan nggak ada orang siapa-siapa. Semua di bawah, saya di atas. Saya baca buku itu kira-kira 20 menit. Tanpa disadari saya itu nangis luar biasa. Bukan karena nangis bukunya ketemu, bukan. Tapi karena saya baca buku itu bagaimana seorang mengalami Tuhan dengan nyatanya. Wow. Saya ngomong Tuhan, saya jauh seperti ini. Saya belum seperti orang seperti ini, ngalami Tuhan begitu intimnya. Seperti sahabat yang bisa diajak bercakap-cakap. Dia mendengar suara audible Tuhannya. Nah, itu betulnya kehidupan orang Kristen yang normal, Bapak Ibu. Bukan sekedar duduk ke gereja, kemudian pulang, apalagi online. Yang setiap hari cuma aja skip aja begini. Siapa yang bicara? Oh, gak terkenal, skip. Selesai. Dia dengar bagian terakhir doa berkat. Kemudian selesai dan ngomong sudah ibadah. Saya yakin online ini bukan sebuah pelayanan yang seharusnya seterusnya kita akan nikmati. Di rumah Tuhanlah ada sukacita yang luar biasa. Amin. Di rumah Tuhan ada kemenangan yang luar biasa. Online ini biar buat orang-orang lain yang belum percaya Tuhan lah. Tapi bagi orang-orang yang sudah percaya Tuhan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan apa? Membawa pujian syukur kita. Itu yang benar Bapak Ibu. Makanya jangan suka online. Ibadah di mana gerejamu? Gereja online. Tuhan tidak mengganti. Tuhan tidak pernah mengganti nanti pada masa pandemi COVID. Gerejaku akan di gereja online. Tidak pernah Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan tetap sama kuasanya. Kalau Anda percaya Tuhan tidak berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan tolong Anda, hari ini Tuhan tolong Anda, besok pasti ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, amin. Makanya jangan takut.
Nah, kalau orang sudah rendah dirinya, maka dia akan menilai dirinya tidak mampu apa-apa loh. Makanya di Korea, Jepang itu banyak anak bunuh diri. Kenapa? Merasa gak mampu, dibully. Sekarang medsos sekarang jahat-jahat tuh. Dibully, mungkin kegemukan, ya kan, perutnya kegemukan, gendut begitu, dibully. Karena mereka gak ketemu Tuhan, mereka bunuh diri. Maka orang yang minder ini sudah merasa gak mampu, beranggapan pasti gagal. Sampai suatu titik dia ngomong nih, sudah gak punya harapan lagi. Padahal mari kita baca sama-sama ayatnya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Kamu. Mengenai aku, kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Beranilah percaya, meskipun hari COVID di mana-mana, bisnismu belum berjalan seperti pada waktu yang lalu, tapi firman ngomong gini, hari depanmu akan penuh harapan. Amin. Nah, kalau kita tidak pernah berani percaya, Bapak Ibu, lama-lama loyo. Saya ketemu dengan seorang tetangga saya. Tetangga ini kehilangan suaminya kira-kira setahun yang lalu. Kemudian seringkali dekat dengan saya. Sebelumnya enggak, karena punya suami kan. Dia dekat dengan suaminya terus, ya kan. Kan susah kalau dekat dengan saya kan. Nanti bugem kan repot nanti. Maksudnya gini, dekat seringkali curhat, telepon, tanya. Ketika ada orang tok-tok rumahnya dia takut. Kemarin waktu saya lagi di rumah ya saya yang baru, dia fit call, ngapain fit call begini? Kemudian dia ngomong gini, kok itu ada orang ngirim barang, aku gak kenal. Lu ngirim barang apa? Mau ditanya. Saya ngomong, saya di rumah baru, gak bisa. Keluar, saya suruh keluar. Dikira di depan rumah saya di rumah saya yang lama, kan cuma seberangan rumah begini. Saya ngomong, Ci, saya di rumah yang lalu, yang sono. Oh iya. Kemudian dia bawa cucunya, gitu kan. Cucu bapak ibu nenek misalnya. Cucu kemudian ngomong gini, enggak, saya gak kenal, saya gak tahu, enggak ya mas ya, sorry ya. Gitu. Tapi hari ini tadi saya pagi ketemu, saya ajak seluruh ayo Ci ke gereja, ketemu Tuhan. Aduh ya sungkan katanya. Saya hari ini agak kasihan loh. Tadi istri saya ngomong, kok kurus ya, Aci ini ya, mukanya kayak tua. Beban terlalu besar, terlalu berat itu membuat orang itu berubah. Tapi pujian kita ngomong, ayo kita tertawa bagi Tuhan, amin. Haleluya. Kelihatan kok kalau orang bebannya gini kan gini. Tapi kalau orang punya Tuhan, mesti beban dia ngomong, hari depanku penuh harapan dengan Tuhan Yesus, amin. Coba D. Masih ada harapan saat kau berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus. Saat kau tak mampu sendiri,
terakhir. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Wow, amin. Saya beritahu begini loh, hari-hari ini iblis mengganggu kita banyak sekali Bapak Ibu. Coba kita lihat seorang Ayub loh. Ayub itu kurang apa? Soleh, ya kan, kalau perempuan soleha, soleh, saleh, takut akan Tuhan, jujur, jauhi kejahatan. Tapi dua perkara besar yang diambil dari Ayub begitu luar biasa. Uangnya habis, semuanya habis, hartanya habis, ludes. Mungkin orang kalau hartanya ludes masih bisa bertahan kali ya. Mungkin istrinya ngomong gak apa-apa, kita mulai dari awal, mungkin bertahan loh. Tapi bukan hanya itu aja, anaknya sebagai sumber harapannya habis semuanya, mati semuanya. Hari-hari ini banyak orang yang kehilangan anak sudah begitu dalamnya tergores hatinya. Orang yang kehilangan hartanya juga tergores hatinya. Tapi Ayub diambil dua-duanya loh. Tapi saya percaya Ayub itu kuat, kenapa? Karena Alkitab ngomong setiap pagi dia membangun mezbah bagi Tuhan. Amin. Buatlah hubunganmu dengan Tuhan. Hari-hari setan begitu luar biasa yang ganggu kita. Mau ke gereja kaki sakit. Mau ke gereja pusing lagi. Kalau itu gak dikalahkan Bapak Ibu, kita akan selalu begitu. Nah kalau beberapa hari memang begitu. Tapi saya percaya ketika saya juga ngalami kadang-kadang mau khotbah ini mules Bapak Ibu. Tapi saya ngomong gini loh. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku perintahkan tubuhku tunduk kepada utusan Roh. Nah ketika saya firman Tuhan ya gak apa-apa. Karena apa? Itu seringkali gangguan kecil. Kalau frekuensi splinter yang kadang-kadang kita gagal mengatasinya. Nah ada satu tokoh dalam perjanjian lama. Orang ini betulnya orang yang luar biasa. Tapi hidupnya rendah diri. Sehingga dia tidak bisa menggenapi rencana Allah dalam hidupannya. Pagi hari Tuhan tantang kita sebagai orang percaya, mau gak kita berjalan dengan roh Allah? Kalau roh Allah di dalam kamu, kerajaan Allah di dalam kita, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Tapi masalahnya kita kan kadang-kadang bisa gak Tuhan? Tuhan sebenarnya punya rencana yang besar, yang dahsyat bagi setiap pribadi Bapak Ibu. Tapi kalau kita gak mengalahkan Raja Hasor ini, perasaan rendah diri, minder, takut gagal, maka kita tidak bisa melihat masa depan yang penuh harapan dengan Tuhan. Kita akan bisa seperti itu saja. Ya gini-gini aja lah hidup saya. Coba, satu nama yang Alkitab tulis dengan secara singkat, walaupun dia anak keturunan orang terpandang dan dihormati, tapi singkat. Siapa itu? Coba kita lihat dalam 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Siapa yang tahu Mephiboset? Siapa? Bukan kakek saya. Mephiboset, Mevi. Si Mevi. Kalau punya anak jangan kasih nama Mevi ya. Nanti Boset. Mephiboset ini adalah seorang anak dari seorang sohibnya Daud, Yonatan. Dia cucunya Raja Saul. Dia orang terpandang loh mestinya. Nah kalau sejelek-jeleknya bekasnya presiden, pasti dikawal kan. Anaknya dihormati. Lah ini orang yang terhormat. Orang yang semestinya dihormati oleh seluruh bangsanya. Tapi ketika dia menghadap Daud, sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Coba hidupnya disamakan dengan anjing mati. Anjing masih lumayan, mati lagi. Coba loh, begitu hinanya dia memandang dirinya. Pagi hari ini apapun keadaanmu, latar belakangmu, sejelek apa keluargamu, jangan pandang hina dirimu. Amin. Karena Tuhan itu bersama dengan kita. Dia bisa merubah gelap jadi terang. Sebab itu mari kita belajar tentang tokoh ini, saudara. Ini anak sohibnya Daud. Sohib itu kan saya tanya, sohib itu apa sih?
Loh kok teman dekat? Sahabat hidup, ya kan? Sahabat hidup, singkatnya sohib gitu katanya. Yonatan, kita tahu Yonatan Daud itu teman sohib. Dan dia punya anak yang namanya Mephiboset. Saudara, pada waktu itu, ini sebuah cerita, seorang raja ketika menang perang, seorang raja yang diangkat jadi raja, diurapi raja, kebiasaannya akan menghabisi semua lawan politiknya. Dihabisi semuanya. Supaya apa? Supaya rajanya langgeng, kerajaannya aman. Maka ada musuh-musuhnya yang dihabisi semua. Wajar waktu itu ketika Daud jadi raja, maka inang atau pengasuh Mephiboset ini membawa lari anak masa kecil ini. Dalam gendongannya dia lari dan tanpa hati tidak jatuhlah anak itu. Ceplak. Anak yang kecil kemudian dirawat dengan keadaan timpang. Timpang itu pincang ya. Bukan lumpuh ya, pincang. Mungkin begini lagi ya. Timpang. Saudara, itu begitu drastis keadaannya. Dulu dia anak raja, cucu raja. Seorang pangeran kecil yang akan jadi raja. Dalam pelarian dia mengalami ketimpangan. Kondisinya berbalik 180 derajat. Mungkin hari ini pada masa pandemi ini, orang percaya juga mengalami kondisi yang berubah 180 derajat ini. Sehingga merasa bahwa Tuhan, wah kok begini ya Tuhan ya, gak adil Tuhan ya. Saudara, tapi saya beritahu Anda, rencana Allah tidak sama dengan cara Anda berpikir. Apapun keadaannya, dia tetap Allah yang bisa berubah, yang tidak ada, amin. Maka kita berharap dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo kita dekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya Mephiboset harus ditumpas. Maka ketika dia dipanggil Daud, dia ngomong, mengapa engkau hiraukan hambamu ini, anjing mati ini. Saudara, itulah orang-orang yang tidak punya perasaan Allah bersama dengan dia, rendah diri, minder, takut gagal. Banyak orang yang mestinya berhasil, tapi karena takut gagal, perhitungannya terlalu teliti. Tidak boleh, enggak boleh lah. Sehingga sepanjang hidupnya begitu aja. Padahal Tuhan, saya percaya Tuhan itu ciptakan orang punya rencana yang khusus bagi tiap-tiap pribadi. Amin. Ada orang dipanggil sebagai pengusaha mungkin. Tapi karena minder dia gak jadi pengusaha. Dia gagal melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, pagi hari ini saya akan ajak kita bagaimana kita mengalahkan raja yang ke-22 ini, perasaan rendah diri ini. Coba kita lihat dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16. Ini yang pertama. Ada 3 cara untuk kita mengalahkan rendah diri, minder kita. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi kalau kita mau mengalahkan masalah minder kita, yang pertama begini. Sadari bahwa Tuhan sudah menaruh rencana yang besar dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Tuhan tuh ketika engkau belum dibentuk, udah punya rencana, punya planning. Jadi Tuhan tidak hobi ciptain manusia kemudian dibiarin begitu loh. Daud tahu dalam penyembahannya, dia ngerti bahwa selagi bakal anak sekalipun, semua hari-hari tertulis. Dan Tuhan punya program buat setiap orang. Nah, masalahnya apa? Kita gagal. Kita gak bisa lalui apa yang Tuhan planningkan, karena kita ini minder. Kita gak punya hubungan dengan Roh Kudus, gak peka. Tuhan mau ke sana, kita ke sini. Tuhan mau A, kita B. Jujur ya, kadang-kadang kita ini berjalan mulai ini kita sendiri loh. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Kalau tidak bisa baru hands up gitu. Mari kita belajar pagi hari ini bahwa setiap kita hidup hari ini ada rencana Tuhan yang kita harus temukan. Amin. Ada rencana Bapa yang Tuhan berikan. Kalau kita ini lakukan itu dalam jalannya Tuhan, pasti kita dibawa dalam jalan-jalan kemenangan. Orang yang menyadari bahwa hidupnya dalam rancangan Bapa, dia tidak akan mudah nyerah ketika dalam masalah. Mari kita belajar sungguh-sungguh ada rancangan Bapa. Kalau sampai hari ini kita masih bingung, ya minta dengan Tuhan.
supaya kita diberikan kepekaan, Bapak Ibu. Asal muasal timbulnya kesukaran, penderitaan, onak duri. Kenapa? Karena kita ini menyimpang dari rencana Bapak. Saya saksi dikit ya. Mungkin saja saya saksikan di sini. Saya umur 6 TK, ya TK, umur 6 tahun TK. Saya ini dibawa opa saya ke Jakarta. Waktu itu sinode pertama gereja Betel Indonesia. Ya karena saya gak yang jaga, saya bawa ikut ke Petamburan. Sekolah saya yang saya ikuti tahun 97 itu. Tapi umur 6 saya dibawa ke sana sinode pertama loh. Waktu masih sederhana sekali. Saya ingat bahwa ke Jakarta itu naik kereta api turun di Senen. Kemudian ada naik Hericak dulu ya namanya. Bajai BMW, bajai merah warnanya. Nah ketika di sana ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari Probolinggo. Kemudian selalu tanya, ini cucunya ya? Sejak itu kenalan dengan baik dan opa saya sohib gitu loh. Nah waktu kita jalan-jalan setelah selesai sidang itu kita ke Taman Mini itu. Bapak ini ngomong gini, nanti di pendeta ya. Saya gak ngerti pendeta itu apa Bapak Ibu, kelas masih umur 6. Tapi itu mungkin doa dari opa saya, didoakan terus. SMP saya mulai ada rasa cinta Tuhan, ketemu Tuhan sekali dalam seumur hidup saya. Lagunya lagu lama, nyanyi, tapi saya nangis luar biasa sama ketemu Tuhan. Saya mulai SD, karena ini mulai memang anak pendeta, mulai kecil ke gereja. Sekolah minggu. Itu yang ngajar kakak-kakak STT di sebuah seminar di Malang ini. Tapi jujur mulai TK sampai remaja, masa pemuda, saya gak kenal Tuhan loh. Ke gereja. Makanya saya bisa memahami kenapa saya kadang cerewet pada orang-orang yang gak ketemu Tuhan. Di gereja duduk, sekolah minggu nyanyi. Lihat saya pakai mahkota dari surga karena rajin, gitu kan. Itu saya hafal. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Tapi satu saya ngomong gini, dari sampai kelas mulai masuk SMP, itu artinya mau remaja ya, saya betul-betul hanya Kristen agamawi. Datang ke gereja pulang lupa. Waktu kecil saya ingat kelas 4, pulang ke gereja cepat-cepat lihat si Unyil. Karena Unyil lebih menarik daripada Tuhan. Jujur, Unyil lebih menarik daripada Tuhan. Waktu itu saya berdoa supaya di tempat ini, jemaat-jemaat yang online juga, jangan sampai sinetron lebih menarik dari Tuhanmu. Indonesia sinetronnya gak selesai. Loh, Korea paling sekarang 16 loh. Masa pandemi gini Korea 16 ya. 16 episode selesai Korea. Tuntas tas. Indonesia 200 sekian episode. Kurang lagi Bapak Ibu. Itu kenapa nangis sinetron? Jangan sampai Anda lebih cinta sinetron daripada Tuhan. Saya jujur, saya gak ngalami apa-apa. Jadi orang Kristen nyanyi di gereja, dengar firman Tuhan, gak ngalami apa-apa. Tapi ketika masuk di sebuah persekutuan, diajak opa saya, malas sebetulnya. Diajak, ayo temani opa saya, opa ke persekutuan. Saya ngomong, saya kan masih SMP. Itu kan orang tua tuh, gak apa-apa. Ya udah malu dikit Bapak Ibu, duduk tengah itu. Dipaksa, setengah kepaksa. Lah opa saya kan memang gitu. A ya A, B ya B. Cucunya anaknya kalau A ikut A. Dulu kan gitu kan. Kalau sekarang A, B gitu kan ada. Anak sekarang ini zaman anak medsos soalnya. Dipengaruhi oleh medsos. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu, firman Tuhan di mimbar ini bicarakan kebenaran. Dengar suaramu di mimbar ini. Jangan dengar suaramu orang-orang lain. Kadang-kadang orang lain jangan ke gereja ya, anti COVID. Lama gereja itu COVID. Gereja itu ada Kristusnya.
C-nya sama, C-nya COVID, C-nya Christ. Ya kan? Lah Anda pilih yang mana? Kok gereja COVID ya Anda gak gereja. Nah kalau sampai titik itu Anda gak mau berusaha, selesai udah rohani Anda. Tapi ketika saya masuk di proses itu, baru dengar saya tentang puji-pujian. Penyembahan, coba lagunya begini loh. Jadikanku alat dalam rumahku, inilah hidupku di refnya kan, bagian bisa kan, ku mau sepertimu. Saya lagu ini saya inget Bapak Ibu. Di rumah naik becak saya kereng-kereng, you know, kan? Sampai rumah semua saya tunggu jam 12 malam. Opa saya udah merdu begitu. Saya ambil gitar, saya nyoba lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Sejak saya itu Bapak Ibu, air mata saya keluar. Saya nangis gak tahu apa. Saya bisa nangis begitu kenapa? Tapi saya tahu itulah kali pertama Tuhan berjumpa dengan saya. Orang Kristen yang gak pernah ngalami begini, diomong gimana pun gak ngerti. Maka Anda harus punya sebuah gairah untuk ini. Aku mau berjumpa dengan Tuhan, apapun harganya. Amin. Nah itu kadang-kadang saya ngomong gini ya, orang Kristen itu bocengli banyak. Tahu bocengli? Bocai. Gak tahu balas budi, terima kasih, kamsia. Coba orang-orang lain yang belum kenal jalan keselamatan itu. Jam 4 pagi subuh yang gereja nih, ya kan? Iya kan? Nanti jam berapa? Setor terus. Cari demi cari keselamatan. Lah orang jadi diselamatkan, udah terima Tuhan, suruh bayar harga gak mau. Itu namanya bocengli, saudara. Mari kita belajar pagi hari ini. Jadilah orang-orang yang ngerti benar bahwa ternyata ada Tuhan yang mau dekat dengan kita semuanya. 2 Samuel 9 ayat 4. 2 Samuel 9 ayat 4. Tanya Daud kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Daud ini ketika dia bertanya, dia ditanya gini, adakah dari kaum keluarga Saul yang masih hidup? Kemudian Silba ini ngomong begini, ada. Mephibosheth, di mana? Di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Perhatikan ini, Lodebar itu dalam bahasa Ibrani artinya tempat tandus yang tak berumput. Tempat tandus yang tak berumput itu Lodebar. Sepanjang hidupnya, orang yang harusnya keturunan raja di Lodebar, tempat yang tandus tak berumput. Saya memberitahu Bapak Ibu begini, dunianya Lodebar yang sesungguhnya. Amin. Orang yang cinta dunia, ketipu loh. Lodebar tempat yang tak berumput, yang tandus. Kenapa? Karena dunia tidak pernah buat engkau puas. Dunia tidak pernah melarikan rasa hausmu. Ketahuilah, kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri loh. Kita diciptakan untuk Allah. Dan barang siapa berbalik mencari Tuhan dan jalannya, kita akan hidup, kita berarti dan dapat kepuasan yang luar biasa. Amin. Itu apa nih? F ya. Naikkan bersama-sama ya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi, mengutamakan Kau Yesus
lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau Saya mau tanya gini, pilih dunia yang lo debar begini atau pilih Yesus? Belum dengar Bapak Ibu. Pilih dunia atau Yesus? Saya ngecat di rumah ya. Karena kalau tukang semuanya mahal, saya juga ngecat. Di tengah-tengah ngecat saya tuh ingat sebuah lagu lama. Rumahku ada di dalam surga, ya kan? Kerinduan kita sama-sama pulang ke rumah sana Bapak Ibu. Amin. Nah kalau orang masih takut, orang masih cinta dunia begini, gak mungkin kepikir surga. Semestinya saya percaya Tuhan itu adalah sebuah harta abadi buat kita. Nah ini harusnya kita tahu. Lo debar dunia ini tidak pernah memuaskan hidupmu. Orang yang sudah sangat kaya, terus dalam hatinya pasti ada rasa kurang ya. Pasti. Jangan berharap gini, waduh kalau saya punya 10 M, saya pasti seneng ya. Saya sudah puas, enggak pernah puas Bapak Ibu. Dunia tidak pernah memuaskanmu. Anda punya 10 M, Anda punya rumah satu, pilih rumah 2. Punya mobil satu yang banyak 4, pingin banyak 6. 10 M dibagi isi 10. M. Mari Bapak Ibu, mari kita belajar pagi hari ini. Sadari bahwa dalam hidupmu ada rencana Tuhan yang besar yang kau harus temukan. Amin. Yang kedua, 2 Samuel 9 ayat 5. 2 Samuel 9 ayat 5. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil Mephiboset dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Yang kedua, supaya kita bisa mengalahkan rasa minder dan diri, ya, sadari bahwa kasih setia Tuhan lebih besar daripada semua kegagalanmu. Ada kasih setia Tuhan yang lebih besar dari semua kegagalanmu. Daud itu yang menyuruh mengambil Mephiboset, bukan Mephiboset loh. Bukan Mephiboset yang berinisiatif ketemu Daud karena dia takut, tapi Daud yang memanggil dia. Saudara coba Roma 3 ngomong begini, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah, tapi Tuhan yang mencari manusia. Amin. Dan Tuhan ngomong gini bahwa dia datang, anak manusia datang bukan untuk mencari datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi inisiatif untuk ketemu Tuhan itu dari Tuhan sendiri. Bukan dari Mephiboset, dia takut ketemu Daud. Pagi hari ini saya percaya Tuhan itu dengan kasih setianya ingin menjemputmu. Ingin supaya kau dekat dengan dia. Kalau Tuhan dekat dengan kita, kita punya sebuah rasa kepercayaan diri yang menyertai kita lebih besar dari segala sesuatu. Amin. Makanya Bapak Ibu, mari kita belajar kasih setianya lebih dahulu, berinisiatif mencari orang-orang yang lumpuh timpang, yang rendah diri dan merasa gak layak, agar kita dilayakkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Suatu kali ada sebuah cerita, pada abad 18 ada seorang pemuda yang tidak suka dengan Kristen, anti kekristenan. Dia sastrawan terkenal di Amerika. Namun dia juga waktu itu juga sebagai kepala redaktur sebuah surat kabar. Dan surat kabarnya selalu memuat tentang menjelek-jelekan Kristen. Karena dia nentang. Sesaat dia jatuh sakit dan dia pulang ke rumah orang tuanya.
Di saat itu dia ketemu Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Kemudian seorang Kristen yang lain tanya, sorry ya, saya tanya dengan kamu. Setiap tulisan yang kau buat di surat kabar itu menjelaskan kekristenan, menjelaskan Yesus, menjelaskan tentang orang-orang Kristen. Tapi sekarang kenapa engkau percaya Yesus? Sebuah keanehan buat kami. Kemudian dia ngomong gini, iya, aku memang sudah ketemu Tuhan Yesus umur 18 tahun semestinya. Tapi sejak umur 12 aku pergi meninggalkan rumah orang tuaku. Aku lebih suka berkelana kemana-mana. Dan aku gak suka pulang ke rumah. Tapi karena penyakitku, aku harus pulang ke rumahku. Di saat aku pulang ke rumahku, ketika aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku lihat papaku, ayahku yang sudah ubanan, yang sudah tua, yang sudah ringkih hidup tubuhnya. Karena dia melihat aku pulang, dia sukacita yang luar biasa. Matanya terbelalak dengan luar biasa dan dia merangkul aku. Dan karena aku tinggal di situ, karena aku sakit, tiap-tiap pagi dia maksa dirinya untuk mencari uang, bekerja dengan keras demi sepotong roti buat aku. Di saat itu aku menyesal, aku pulang ke rumah katanya. Aku tidak bisa makan roti yang dihasilkan oleh darah dan hati ayahku. Dan aku bertekad ketika aku sembuh nanti akan pulang, aku pergi dari rumahku lagi. Bapak Ibu, benar ketika dia sembuh, dia pamitan sama papanya. Pak, cukup ya, aku mau pergi lagi. Saat itu dia melihat bahwa air mata papanya menetes Bapak Ibu. Dan dia ngomong gini, nak, kalau ada roti tempat di rumah ini, ada bagianmu roti itu. Kalau genting rumah ini pecah, itu juga bagianmu. Kenapa sekarang kau pergi lagi? Dia diam saja. Dia tahu bahwa dia tidak bisa makan dari roti yang dihasilkan oleh darah dan hati orang tuanya. Hari yang ditentukan tiba, anak ini pulang, dia pamitan pergi. Papanya ikuti dia. Setengah mil mereka berjalan berkata apa-apa. Karena papanya sangat sedih. Dan mereka gak berkata apa-apa. 1 mil berlalu. Papanya gak kuat lagi jalan. Dan papanya terpaksa melepaskan anak itu pergi. Ketika mereka pamitan, anak pamitan, kemudian dia 2 langkah, papanya panggil dia dan sambil menangis. Papanya panggil dia dan dia rogoh sakunya dan kasih uang $0,5 kepada anaknya. Nah, ini buat kamu. Saudara, anak itu tahu $0,5 ini buat apa. $0,5 itu semua harta papanya diberikan pada anaknya. Sejak itu saat itu anaknya ngomong gini, aku baru melihat kasih bapakku pada aku hari itu. Dan sejak saat itu aku gak berani lagi meninggalkan bapakku bersama dengan papa untuk hidup bersama-sama. Saudara, itu Tuhan kita sama dengan Bapak itu. Tuhan hari ini juga sedih ketika engkau pergi jauh meninggalkan rumahnya. Hari ini kasih Bapak bersama cari engkau supaya engkau tidak rendah diri lagi. Engkau gak perlu makan ampas babi lagi, tapi pulang ke rumah Bapak dan engkau punya segala-galanya. Dekat dengan Tuhan itu berkat yang luar biasa. Amin. Yang 3 yang terakhir, Roma 8:14. Ini ayat terakhir. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Supaya kita tidak minder lagi, sadari saat ini Roh Kudus berkenan tinggal dan memimpin hidupmu untuk selama-lamanya. Ketika dia naik ke surga, Tuhan ngomong gini, aku sekali-kali tidak meninggalkan kau sebagai piatu. Aku memberikan rohku, Roh Kudusmu, yang menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Coba lihat ayat terakhir. Efesus 1 ayat 14, ini ayat terakhir sekali. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus down payment bagi orang percaya. Makanya kalau kita nggak punya Roh Kudus, Anda tidak punya jaminan. Roh Kudus down payment bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. 3 hal Bapak Ibu saya akan tuliskan. Yang pertama tadi, sadari bahwa yang pertama adalah rencana besar Tuhan bagi masing-masing pribadi yang harus ketemukan. Yang kedua, sadari bahwa ada kasih Tuhan yang lebih besar daripada kegagalanmu. Dan yang ketiga, sadari bahwa hari ini Roh Kudus berkenan untuk memimpin
orang-orang yang percaya. Amin. Saya undang tim musik maju ke depan. Ayo kita akan terima perjamuan kudus pagi hari ini. Kami jadikan hari ini layak sebagai anak-anak raja kembali. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mati buat kami, Engkau bangkit bagi kami. Darah-Mu menebus kami. Dan biarlah ini cukup bagi kami untuk kami boleh membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, "Inilah tubuhku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukan roti yang kita pecahkan adalah persekutuan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama. Angkat cawanmu di tangan kamu bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Bukan cawan yang tak angkat dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dalam nama Tuhan ini kita bersama-sama.